Raffi Hatmi Veronica, Guru Matematika SMKN 3 Tangsel. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang logaritma. Sebelumnya saya jelaskan kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan 4.1, menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pengertian logaritma. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pangkat ya. Logaritma ini merupakan inverse dari perpangkatan, yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah diketahui. Misalkan A bilangan positif dengan G bilangan positif yang tidak sama dengan 0, di mana G lebih dari 0 dan kurang dari 1. Dituliskan dalam bentuk logaritma, G log A sama dengan X. Jika dan hanya jika G pangkat X sama dengan A, dengan G disebut sebagai bilangan pokok atau basis logaritma, A disebut numerus, X disebut hasil logaritma. Sifat-sifat logaritma. Kita harus memahami sifat-sifat logaritma ini ketika akan mencari penyelesaian dari suatu soal ya. Jadi sifat-sifat logaritma itu yang pertama, G log G pangkat N sama dengan N. Yang kedua, G log G sama dengan 1. Yang ketiga, G log 1 sama dengan 0. Contoh ya, ketika kalian menemui contoh soal seperti poin A, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Ini ketika kita tuliskan dalam logaritma, bentuknya 5 log 25 sama dengan 2. Artinya 25 itu sama dengan 5 pangkat 2, sehingga nilai 5 log 25 sama dengan 2. B, 6 pangkat minus 2, itu artinya 1/36. Ketika dituliskan dalam logaritma, 6 log 1/36 sama dengan minus 2, karena 1/36 itu sama dengan 6 pangkat minus. Sifat 1, G log A kali B sama dengan G log A ditambah G log B. Contoh 1, 2 log 4 ditambah 2 log 8 sama dengan 2 log dalam kurung 4 dikali 8 sama dengan 2 log 32, sama dengan 5 hasilnya, karena 32 itu 2 pangkat 5. Kemudian contoh yang kedua, 5 log 1/2 ditambah 5 log 50 sama dengan 5 log dalam kurung 1/2 dikali 50 sama dengan 5 log 25 sama dengan 5 log 5 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian yang sifat kedua, G log dalam kurung A per B sama dengan G log A dikurangi G log B. Contohnya dalam aplikasi contohnya ya. 1, 7 log 217 ditambah 7 log 31 sama dengan 7 log dalam kurung 217 dibagi 31 sama dengan 7 log 7 sama dengan hasil akhirnya yaitu 1 ya. Kemudian yang kedua, log 0,04 dikurangi log 4 sama dengan log dalam kurung 0,04 dibagi 4 sama dengan log 0,01 sama dengan minus 2. Kenapa minus 2? Karena 0,01 itu sama dengan 10 pangkat minus 2. Kemudian sifat yang ketiga, G log A pangkat N sama dengan, pangkatnya itu bisa kita turunkan ya menjadi N dikali G log A. Contohnya 2 log 25 dikurangi 3 log 5 ditambah log 20 sama dengan log 25 pangkat 2 dikurangi log 5 pangkat 3 ditambah log 20. Sesuai sifat logaritma ya. Jadi 25 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 ditambah log 20 ya.
ini menggunakan sifat logaritma lagi ya, sifat 1 sama 2 kombinasi, sehingga menjadi log 25 pangkat 2 per 5 pangkat 2 dikali 20 sama dengan log 100, sama dengan hasilnya 2 ya. Ini karena 100 itu 10 pangkat 2. Sifat 4 ya, mengubah bilangan pokok logaritma ya. Jadi ketika kalian menemui bilangan pokok logaritma seperti G log A, itu bisa kita ubah menjadi P log A per P log G. Jika P sama dengan A, sifat logaritma di atas menjadi G log A sama dengan 1 per A log G. Contohnya, poin A 8 log 3 sama dengan log 3 per log 8. Itu artinya log 3 per log 2 pangkat 3, karena 8 di sini 2 pangkat 3 sama dengan 1 log 3 per 3 log 3 sama dengan sepertiga dikalikan 2 log 3 sama dengan sepertiga kali A. Kemudian yang kedua 3 log 2 sama dengan 1 per 2 log 3 sama dengan 1 per A. Sifat 5. Poin 1, G log A sama G kali log A dikalikan A log B sama dengan A log B. Kemudian poin 2, G pangkat N log A pangkat M sama dengan M per N dikali G log A. Poin 3, G pangkat N log A pangkat N sama dengan G log A. Contohnya A, 2 log 5 dikali 5 log 64 sama dengan 2 log 64 sama dengan 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 2. Kemudian poin B, 4 log 81 sama dengan 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Kemudian 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4, sehingga hasilnya 2 pangkat 2 log 3 pangkat 4 sama dengan hasilnya 4 per 2 dikali 2 log 3 sama dengan 2A. Kemudian contoh kedua 8 log 27 sama dengan 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Sedangkan 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3, sehingga dalam penulisannya 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Hasilnya sama dengan 2 log 3 sama dengan A. Sifat 6, G pangkat G log A sama dengan A. Jadi ketika kalian menemui soal seperti contoh A ini ya, 2 pangkat 2 log 5 sama dengan hasilnya 5. Kemudian 5 pangkat 5 log 10 sama dengan 10. 7 pangkat 7 log 25 sama dengan 25. Ini ada soal ya, soal 1 ya. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6 adalah. Nah, pada pembahasannya kita gunakan ya sifat-sifat logaritma ya. Terutama untuk soal ini kita gunakan sifat 1 dan sifat kedua, yaitu ketika menemui penjumlahan ya, maka akan berubah menjadi perkalian, dan kalau pengurangan berarti berubah menjadi pembagian ya. Ini karena basisnya sama ya. Jadi langsung aja untuk penyelesaiannya 2 log dalam kurung 4 dikali 12 dikurangi 2 log 6. Kemudian dengan menggunakan sifat yang kedua 2 log 4 kali 12 per 6 ya, karena tadi dari atas itu kan dikurangi ya, dikurangi berubah menjadi pembagian ya. Kemudian hasilnya kita kalikan dulu 4 kali 12 ya, itu hasilnya 48, sehingga dalam penulisannya itu 2 log 48 per 6. 48 per 6 itu sama dengan 8 ya. Jadi 2 log 8, sehingga hasil akhirnya adalah 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 hasilnya gitu. Untuk soal ini ya, soal 1 ini ya. Kemudian ada soal 2.
Ini sama menggunakan sifat-sifat logaritma juga ya. Soalnya adalah 2 log 16 ditambah 3 log 1/27 dikurangi 5 log 125. Berapakah nilainya? Langkah pertama adalah, karena kita lihat ya basisnya itu berbeda ya, ada 2, ada 3, ada 5, sehingga ini bisa kita cari nilainya satu persatu ya. 2 log 16 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4 ditambah 3 log 1/27. 3 log 1/27 itu 27 nya kita ubah menjadi bilangan pangkat, yaitu 3 pangkat 3 dikurangi 3 log 5 pangkat 3. Nah hasilnya untuk 2 log 2 pangkat 4 ditambah 3 log 3 pangkat minus 3 dikurangi 5 log 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 4 itu 4. Kemudian ditambah 3 log 3 pangkat minus 3, hasilnya minus 3. Dikurangi 5 log 5 pangkat 3 itu minus 3 ya. Sehingga hasil akhirnya 4 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan minus 2. Kali ini kita akan bahas satu contoh soal ya, logaritma ya, mengacu sama sifat logaritma yang kelima poin 1 ya. Jadi di sini ada soal 3 log 5 dikali 5 log 7 dikali 7 log 9 sama dengan berapa? Perhatikan ya, dari logaritma ini perhatikan soalnya di sininya angkanya sama ya. Ini 5, di sini juga 5, 7, di sini juga sama 7, sehingga berdasarkan sifat 5.1 ya. Kan sifat 5.1 itu G log A dikali A log B itu akan sama dengan G log B. Sehingga soal ini penyelesaiannya menjadi 3 log 5 dikali 3 log 9 ya. Jadi langsung nih dari sini nih. Dari 5-nya kan sudah hilang nih berdasarkan sifat 5.1 ya. Jadi endingnya 3 log 9 sama dengan 3 log 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 2. Jadi penyelesaian soal ini adalah 2 ya hasil akhirnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.